Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar Sobat Rami semuanya? Mudah-mudahan Sobat Rami semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Jumpa lagi dalam kisah-kisah horor di Radio Misteri. Pada episode kali ini, saya akan membacakan sebuah kisah yang dikirim oleh salah seorang penggemar Radio Misteri, yaitu tentang sebuah kawasan pemukiman yang sangat angker di kawasan selatan kota Semarang. Nah, seperti apa kisahnya? Langsung saja kita simak selengkapnya. Namun, sebelum itu saya ingatkan kembali kepada Sobat Rami semuanya, jangan lupa untuk selalu mensupport channel Radio Misteri dengan subscribe, like, dan share. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Sobat Rami semuanya yang sudah subscribe channel Radio Misteri. Sobat Ramis, Semarang selain menjadi ibu kota Jawa Tengah, kota ini memiliki sejuta cerita tentang keberadaannya, baik sebelum para kaum penjajah datang ke Nusantara ini maupun sampai saat ini, di mana Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka. Karena eksistensinya yang sudah berdiri selama ratusan tahun, kota Semarang disebut juga dengan kota tua. Berbicara tentang kota tua, kota yang berada di pesisir utara Pulau Jawa ini memiliki daerah-daerah yang memang dipertahankan oleh Pemda setempat, baik bangunan maupun tradisi masyarakatnya. Selain memberikan nilai sejarah, bangunan-bangunan di kota Semarang sengaja dipertahankan untuk menarik wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Nah, di balik cerita mengenai kota yang penuh sejarah ini, ada sebuah kawasan yang berada di bagian selatan kota ini. Tapi mohon maaf, kami tidak dapat menyebutkan secara spesifik di mana kawasan tersebut berada. Yang memiliki kisah yang cukup unik seperti yang dikisahkan oleh salah seorang pendengar setia channel Radio Misteri ini. Sebut saja Yanto, remaja yang saat ini masih duduk di semester akhir sebuah universitas di Jakarta. Ia menceritakan bahwa tempat tinggalnya di salah satu daerah di kota Semarang banyak sekali kejadian mistisnya. Sampai-sampai orang di sekitar daerah itu menyebutnya dengan gang jin. Walaupun warga yang tinggal di gang jin itu sudah terbiasa dengan suara-suara atau penampakan, namun bagi Yanto tetap saja kejadian-kejadian goib yang terjadi di gang tempat tinggalnya itu membuat takut dirinya. Apalagi bagi anak-anak. Dari sekian banyak tempat atau lokasi angker di sekitar tempat tinggalnya itu, ada sebuah rumah yang sampai sekarang tidak ada yang berani tinggal di sana. Rumah yang bergaya arsitektur Belanda itu masih berdiri kokoh, walaupun di beberapa bagiannya terlihat kotor dan berlumut karena terlalu lama kosong. Tanaman liar pun tumbuh di setiap jengkal halamannya. Bahkan sampai ke bagian atasnya banyak ditumbuhi rumput liar. Selama Yanto masih tinggal bersama orang tuanya, rumah kosong itu sempat disewa oleh sebuah keluarga. Dan belum ada sebulan tinggal di rumah itu, si penyewa sudah pindah lagi. Kemudian ada lagi satu keluarga yang menyewa rumah itu, namun lagi-lagi pindah dalam waktu kurang dari sebulan. Warga yang tinggal di sekitar rumah itu, termasuk keluarganya Yanto, tahu kalau rumah itu angker. Tapi mereka menganggapnya biasa saja. Dan menurut cerita Yanto, rumah itu berada di seberang rumah orang tuanya, tapi posisinya agak ke barat sedikit. Menurut beberapa warga yang pernah masuk ke rumah itu, mengatakan kalau di dalam rumah tua itu, tepatnya di bagian dapur,
terdapat sebuah sumur timba yang cukup dalam. Sumur itu ditutupi dengan kayu dan dipaku. Sampai sekarang sumur itu masih dalam keadaan tertutup, karena sumur itu sudah memakan korban nyawa manusia. Saat masih duduk di bangku SD, Yanto turut menyaksikan evakuasi korban yang tenggelam di dalam sumur itu. Pak Diran adalah korban keganasan penunggu sumur itu. Menurut kakek Yanto, dulunya sumur itu adalah sumur yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi keluarga yang tinggal di rumah itu. Saat penjajah Jepang datang ke Indonesia, kampung ini sempat diserang oleh Jepang karena dianggap sebagai pusat pemberontakan di Semarang. Sebagian besar warga kampung ini pergi mengungsi ke tempat saudara mereka di kampung yang lain untuk menyelamatkan diri dari amukan tentara Jepang. Banyak warga yang mati dibunuh oleh tentara Jepang di kampung ini, yang menurut cerita, tanah di kampung ini berubah jadi merah akibat darah dari korban pembantaian. Keluarga korban yang menempati rumah tua itu pun ikut mengungsi meninggalkan rumah mereka guna menyelamatkan diri. Nah, kampung yang tadinya ramai mendadak sepi seperti kampung hantu yang tidak berpenghuni. Barulah setelah Jepang kalah dengan pasukan sekutu dan bangsa kita memproklamirkan kemerdekaannya, satu persatu warga kampung ini pun pulang, termasuk keluarga yang menempati rumah tua ini. Saat warga yang pulang dari pengungsian mendapati kampung dan rumah mereka jadi berubah. Suasana dan lingkungannya masih sama seperti dulu, namun auranya sangat berbeda. Beberapa warga menemukan tengkorak manusia berserakan di jalan-jalan dan di halaman rumah. Kemungkinan besar tulang belulang ini adalah korban pembantaian tentara Jepang yang ditinggalkan begitu saja. Saat malam tiba, warga sering mendengar suara-suara orang berlari dan teriakan-teriakan kesakitan yang entah dari mana asal suaranya. Masih menurut kakek Yanto yang saat itu masih berusia belasan tahun, tidak ada warga yang berani keluar rumah setelah waktu maghrib tiba, karena memang suasananya sangat menyeramkan. Suara-suara gaib itu terdengar sepanjang malam sampai menjelang subuh. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya keadaan saat itu. Semakin lama, suasana mengerikan itu perlahan mulai jarang terdengar akibat bertambahnya warga yang tinggal di kampung ini. Tapi di beberapa titik masih menyimpan aroma mistis yang sangat kental. Nah, kembali lagi saat keluarga pemilik rumah tua itu menempati rumah mereka, kondisinya tidak berubah, masih seperti dulu. Tapi suasananya sangat berbeda. Sumur yang dulu sebelum ditinggalkan menjadi sumber air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, kini berubah menjadi tempat yang mengerikan. Pak Kliwon yang merupakan generasi kedua yang menempati rumah itu seringkali mendengar suara dari dalam sumur itu seperti ada sesuatu yang berat dilemparkan ke dalamnya. Setelah diperiksa, tidak ada apa-apa di dalam sumur itu. Airnya pun tenang, padahal suara benda jatuh itu sangat keras terdengar. Di malam-malam yang lain, dari dalam sumur itu terdengar suara orang-orang yang berteriak kesakitan. Dan lagi-lagi, setelah diperiksa, tidak ada apa-apa di dalamnya. Pak Kliwon lalu berpikiran, jangan-jangan sumur di rumahnya ini dijadikan tempat untuk membuang jasad yang mati dibunuh oleh tentara Jepang. Nah Sobat Ramis, karena keluarganya ketakutan, Pak Kliwon lalu memutuskan untuk menutup rapat sumur itu dengan kayu agar suara-suara gaib itu tidak terdengar lagi. Pak Kliwon dibantu tetangganya menutup sumur itu dengan kayu. Saat sedang mengerjakan menutup sumur itu, tiba-tiba Pak Kliwon terpleset dan jatuh ke dalam sumur itu. Tetangganya berusaha menolong, namun nyawa Pak Kliwon tidak terselamatkan. Menurut cerita tetangga yang membantu Pak Kliwon, saat peristiwa jatuhnya Pak Kliwon ke dalam sumur,
ia melihat seperti ada yang menarik kaki Pak Kliwon. Padahal kondisi di sekitar bibir sumur itu kering. Jadi kemungkinan terpeleset sangat kecil, bahkan mustahil. Nah, Pak Kliwon merupakan korban pertama dari sumur di rumah itu. Korban kedua terjadi setelah belasan tahun kemudian. Jadi ceritanya, setelah kematian Pak Kliwon, tak lama kemudian keluarganya memutuskan untuk menjual rumah itu. Namun sebelum rumah itu laku, keluarga Pak Kliwon sudah lebih dulu pindah ke kampung yang lain karena tidak mudah menjual rumah pada saat itu. Akhirnya keluarga Pak Kliwon menyewakan rumah itu. Akhirnya pada suatu hari ada satu keluarga pedagang beras mengontrak rumah itu. Pedagang beras itu memiliki banyak anak dan beberapa keponakannya yang membantunya jualan beras. Nah, baru seminggu tinggal di rumah itu, musibah menimpa keluarga mereka. Anak perempuannya yang baru berusia 17 tahun mati akibat tercebur ke dalam sumur. Yang mengherankan warga adalah bahwa sumur itu tertutup, tapi kok bisa seorang anak kecil membuka tutupnya? Menurut kakak dari si korban, siang itu kondisi rumah sedang sepi. Hanya ia dan si adiknya saja. Karena anggota keluarga yang lain sedang berada di kios beras milik mereka yang berada di pinggir jalan raya yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah mereka. Tiba-tiba saat mereka berdua sedang asik main boneka, adiknya menoleh ke arah dapur. Cukup lama adiknya melihat ke arah dapur. Kemudian kakaknya bertanya, "Kamu lihat apa, Dek?" tanya kakaknya. Adiknya tidak menjawab, tapi ia malah tersenyum saat melihat ke arah dapur itu. Karena kakaknya tidak melihat ada siapa-siapa di dapur, akhirnya si kakak melanjutkan permainan bonekanya. Nah, saat sedang asik bermain, tiba-tiba ia mendengar suara benda jatuh ke dalam sumur. Ia lalu berlari ke arah suara itu dan mendapati adiknya sedang berusaha menyelamatkan diri dari dalam air. Kakaknya panik sambil berteriak minta tolong. Karena ia tidak bisa menolong, akhirnya si kakak berlari keluar mencari bantuan pada tetangganya. Saat para tetangga berdatangan ke sumur itu, mereka melihat si adik sudah tertelungkup tak bernyawa di dalam sumur itu. Nah, Sobat Ramis, sejak kematian anak bungsu pedagang beras itu, setiap malam keluarga itu mendengar suara tangisan anak mereka yang sudah meninggal. Suara itu terdengar dari dalam sumur tersebut. Ibu anak itu hampir gila karena selalu mendengar suara tangisan anaknya dari dalam sumur. Melihat kondisi yang penuh dengan suasana mistis itu, si pedagang beras akhirnya pindah tak lama setelah kematian anaknya tersebut. Lebih kurang seminggu mereka menempati rumah itu, dan akhirnya mereka pindah ke tempat lain. Dan rumah tua itu pun kembali kosong. Nah, Sobat Ramis, selain rumah tua yang sudah beberapa kali memakan korban itu, ada lagi sebuah rumah yang jaraknya hanya beberapa ratus meter dari rumah Yanto yang juga memiliki cerita tak kalah seramnya. Menurut Yanto, rumah yang satu ini kosong dan tak ada yang memiliki. Awalnya rumah ini ditempati oleh pasangan kakek nenek yang tidak memiliki anak. Semenjak kematian suaminya, Mbah Giem yang berprofesi sebagai dukun beranak itu hidup sendiri. Yanto menceritakan bahwa saat Mbah Giem masih hidup saja, anak-anak tidak ada yang berani lewat dekat rumahnya, terutama pada malam hari. Entah mengapa yang namanya dukun beranak itu identik dengan dunia mistis, apalagi bagi anak-anak. Mendengar nama Mbah Giem saja takutnya bukan main. Kebanyakan para orang tua di kampung itu suka menakut-nakuti anak mereka kalau nakal dengan mengatakan, "Awas nanti ada Mbah Giem." Nah, biasanya anak-anak langsung takut.
termasuk Yanto. Nah, jadi semenjak suaminya meninggal, Mbah Giem yang berperawakan tinggi dan agak sedikit bongkok itu sering duduk sendiri melamun di teras rumahnya. Kadang-kadang malam hari ia duduk di lantai teras rumahnya sambil melamun. Mungkin ia kesepian dan sedih sejak suaminya meninggal. Banyak orang kampung yang kaget dan ketakutan saat menoleh ke rumah Mbah Giem yang sedang duduk sendiri di teras rumahnya. Padahal Mbah Giem tidak kenapa-napa. Karena perawakan wajahnya saja yang dingin dan jarang bicara itulah yang membuat orang takut sama Mbah Giem, terutama anak-anak. Mungkin karena stres sejak ditinggal mati suaminya, Mbah Giem akhirnya jatuh sakit. Warga sekitar tahu kalau Mbah Giem tidak memiliki anak, dan keluarga yang lain juga tidak diketahui keberadaannya. Sehingga warga sekitar rumahnya yang merawat Mbah Giem yang sedang sakit itu. Mereka bergantian merawat dan menemani Mbah Giem. Saat ajalnya sudah dekat, Mbah Giem terlihat lebih mengerikan dari biasanya. Tubuhnya kejang-kejang, matanya mendelik ke atas. Bisa dibayangkan, dengan kondisi seperti itu, Mbah Giem mengerang seperti macan. Kondisi seperti ini berlangsung cukup lama. Sekitar 3 hari tanpa makan dan minum. Mbah Giem kejang-kejang, matanya mendelik ke atas dan mengeluarkan suara mengerikan. Menurut orang yang kenal dekat dengan Mbah Giem, bahwa Mbah Giem memiliki banyak pegangan ilmu gaib. Entah mengapa ya, yang namanya dukun beranak itu identik dengan dunia gaib. Mungkin untuk membantunya dalam menjalankan profesinya sebagai dukun beranak. Mungkin. Sebagian orang merasa kasihan dan tidak tega melihat kondisi Mbah Giem yang sedang menghadapi sakaratul maut itu. Akhirnya ada orang yang mengerti tentang hal-hal seperti ini, dan ia pun dapat menolong mempermudah proses kematian Mbah Giem dengan doa dan menggunakan benda-benda yang sulit dijelaskan di sini. Akhirnya Mbah Giem menghembuskan nafas terakhirnya setelah selama 3 hari mengalami proses sakaratul maut yang cukup mengerikan. Nah, Sobat Ramis, setelah kematiannya, tetangga dan warga mengadakan tahlilan secara swadaya untuk memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar arwah Mbah Giem tenang di alam sana. Setelah 7 hari sejak meninggalnya Mbah Giem, warga kampung mulai menyaksikan hal-hal gaib di jalan-jalan kampung dan di rumah Mbah Giem. Beberapa warga melihat sosok Mbah Giem berjalan di jalanan kampung yang sering dilewati oleh Mbah Giem. Namun, menurut orang yang melihatnya, sosok Mbah Giem lebih tinggi dari ukuran aslinya. Sosok hantu Mbah Giem berjalan pelan sambil membawa tas anyaman yang berisi peralatan untuk membantu orang yang akan bersalin yang biasa ia bawa. Sosok itu berjalan pelan dan akhirnya menghilang di kegelapan jalanan kampung. Nah, satu hal yang menjadi ciri khasnya kalau hantu Mbah Giem akan lewat adalah terdengar suara lolongan anjing-anjing warga yang banyak dipelihara oleh warga. Menurut Yanto, orang-orang di kampung sudah paham kalau mendengar suara lolongan anjing, mereka akan bergegas masuk atau menutup rumah mereka. Biasanya, orang-orang kampung langsung menghentikan segala aktivitasnya dan masuk ke kamar sambil berdoa memohon keselamatan. Nah, hal seperti ini mereka lakukan karena ada alasannya tersendiri. Pernah ada orang yang penasaran mengintip dari balik pintu untuk melihat sosok hantu Mbah Giem akan lewat. Setelah melihat sosok hantu Mbah Giem, keesokan harinya orang tersebut sakit dan tak lama kemudian meninggal. Nah, itulah mengapa warga sangat takut saat terdengar suara lolongan anjing saat malam hari. Sobat Ramis, pernah nih ada kejadian beberapa orang sedang ngobrol di teras rumah. Kemudian terdengar suara lolongan anjing. Mereka tahu kalau sosok Mbah Giem akan lewat. Lalu mereka masuk ke dalam rumah dan kemudian melanjutkan obrolan mereka. Tiba-tiba
pintu rumah mereka digedor sangat keras oleh sosok hantu Mbah Giem. Dan keesokan harinya, satu keluarga itu pun sakit. Nah, Sobat Ramis, seiring perkembangan zaman, sosok hantu Mbah Giem sudah tidak pernah muncul lagi sampai sekarang. Namun, kisah sosok hantu Mbah Giem masih menjadi cerita yang cukup terkenal sampai sekarang di kampungnya Yanto itu. Dan menurut Yanto, masih banyak lagi tempat-tempat angker dan penampakan-penampakan yang akhirnya memberikan stempel kampungnya sebagai kampung jin atau kampung setan. Nah, cerita Yanto mengenai kisah mistis di kampung setan ini akan kami lanjutkan pada episode selanjutnya yang jauh lebih menyeramkan. Nah, Sobat Ramis, demikianlah kisah tentang kampung yang dijuluki kampung setan untuk bagian pertama ini. Sebelum kita berpisah, tak bosannya saya mengingatkan bagi Sobat Ramis semua yang mempunyai kisah-kisah misteri dan ingin berbagi dengan kami, dapat mengirimkan ceritanya kepada kami di kolom komen atau email yang tertera di deskripsi. Sampai jumpa lagi pada kisah selengkapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.